Kalau nanti ngituin poinnya, Fotonya dibuka dulu. nih, Ya. dibuka. Buka terus ke zoom lagi, Bu. Klik ini aja. Silang aja nih. Ke zoom bawah nih, Bu. Oh, ini aplikasi. Terus pilih yang ini PPT. Ya. Suara ibunya udah terdengar ya? Suara anak ada yang mana? Belum? Coba aja suruh anak-anak. Kedengeran Bu. Suara ibu terdengar nggak di situ? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengeran, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal kalian sudah tahu ibu sebelumnya, karena kalian kelas 12, tapi alangkah lebih baiknya kita perkenalan lagi ya. Sebelum ibu juga melihat beberapa yang sudah masuk, ibu di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Eri Melani. Ibu perlu lepas masker atau enggak? Ini Santri, Deviana, Agus Darmawan. Oke, yang lainnya masih connecting ya, nggak apa-apa. Gimana keadaannya kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat terus kalian juga di rumah jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga ya. Kalau misalnya berpergian pakai masker, jaga jarak, terus juga kalian juga harus cuci tangan kalau di rumah, rajin-rajin cuci tangan. Karena memang sekarang masih PKKM, jadi alangkah lebih baiknya Ibu langsung aja tanpa berlama-lama masuk ke materi. Ada yang sudah menyiapkan catatan? Buku boleh apa aja, kertas selembar juga nggak apa-apa. Alat tulisnya disiapkan dulu aja. Coba ditunjukkan yang sudah menyiapkan alat tulis. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Ibu mungkin belum tahu ya kalian kelas 12 apa. Karena memang kita 1 tahun di kelas 11 belum pernah tatap muka ya. Kita belum pernah tatap muka selama setahun di kelas 11, tapi masih ada muka-muka yang Ibu kenal. Tapi nggak tahu kelasnya kelas apa, lupa, nggak apa-apa. Nanti di akhir Ibu minta kertas selembar, tulis nama dan kelas. Jadi nanti kalau pas closing tunjukkan saja. Jadi Ibu soalnya di sini nanti direkap dengan Ibu absen. Wali kelas sudah memberitahu Bitly presensi. Kalian mengisi absen sudah diberitahu oleh wali kelas? Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir Ibu pengen tahu ya, biar tahu kayak Sherly, Tantri, Agus, ini si Faul, Ari Wibowo, Widianti. Nah ini kelasnya Ibu. Mungkin ada yang ingat, ada yang TKR, ada yang TB, pakai baju seragam TKJ, tapi TKJ berapa, TB berapa, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, Ibu pasti menanyakan apakah kalian memiliki aplikasi KBBI di HP-nya. Karena bahasa Indonesia itu menyangkut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada aplikasi, ada yang udah punya? Dari kelas 11, Ibu suruh download aplikasinya, ada yang udah punya? Belum. Oke, nanti kalian akan mempelajari materi pertama, tapi alangkah lebih baiknya kalian juga mendownload aplikasi KBBI. Untuk apa? Untuk kalian tahu istilah dalam bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia itu nanti jadi tolak ukur kalian
dalam assessment. Sekarang nggak ada ujian nasional. Karena materi pelajaran bahasa Indonesia itu sangat wajib. Oke, sekarang Ibu langsung ke materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Terlihat di situ materinya tentang apa? Surat lamaran. Oke, surat lamaran ya. Di sini, sebelum Ibu memberi penjelasan mengenai surat lamaran itu apa, kalian setelah lulus, pasti kalian akan apa nantinya? Bekerja. Oke, bekerja. Sudah jelas. Berarti surat lamaran ini menjadi tolak ukur kalian, bagaimana kalian langkah awal kalian dalam mendaftar atau melamar bahasa kalian. Kalau mendaftar mungkin sekolah, atau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau misalnya melamar pekerjaan, berarti ya sudah jelas, kalian harus ada di awal itu adalah menulis surat lamaran. Apa sih surat lamaran itu apa? Nah ini kalau Ibu bilang tadi KBBI, berarti kalian cari arti dari surat lamaran itu sendiri. Tapi sebelum kalian tahu tujuannya, ada yang mau membacakan? Silakan, siapa? Acungkan tangannya aja, nggak apa-apa. Sok, siapa yang mau membacakan? Agus, Bu Agus. Agus, mana Agus katanya? Boleh. Sok, silakan Nang, bacakan. Tujuannya apa di situ? Mana Agus? Nggak apa-apa dibacakan aja. Terlihat nggak? Terlihat jelas nggak? Kelihatan, Bu. Sok, silakan dibaca. Biar teman-teman yang lainnya terdengar. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi isi surat lamaran pekerjaan yang dipelajarinya dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, terima kasih. Agus dari 12 TKR apa? 12 Oh, 12 TOI 1. Oke, makasih Agus. Ya. Oke. Kalau kalian tadi teman kalian sudah membacakan tujuan pembelajaran, berarti kalian sudah ada bayangan atau gambaran. Nanti surat lamaran itu bagaimana? Nah, surat lamaran ini adalah tolak ukur langkah awal kalian yang nantinya setelah kelas 12, berarti kalian akan melamar pekerjaan. Oleh karena itu, Ibu akan memberi contoh, tapi nanti di akhir. Simak baik-baik. Selanjutnya, yang tadi Ibu bilang, sebelum mengetahui isi surat lamaran, sebaiknya kalian ketahui dulu apa itu surat lamaran. Isi surat lamaran dan surat lamaran itu berbeda ya artinya. Nah, ini isinya. Menurut Kamus Besar KBBI, atau ada yang mau membacakan selain Agus gantian? Sok dari perempuan boleh. Gantian, Sherly boleh tuh Sherly. Yang dari tadi on time. Boleh, silakan. Silakan Neng, bacakan Neng. Ya Bu. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Oke. Berarti kalau surat lamaran itu resmi, kalau yang tidak resmi itu surat apa biasanya? Surat izin sakit di sekolah, Bu. Surat izin sakit sekolah. Itu resmi atau tidak resmi? Tidak. Kenapa tidak? Kayaknya sih. Ini dengan siapa? Yang jawab dengan siapa? Sok apa sebutkan. Namanya sama kelasnya. Fitri, Bu. 12 TB2. Oke, Fitri 12 TB2. Sebentar, tadi Sherly kelas berapa? 12 apa? TKJ 4. Oke, 12 TKJ 4, 12 TOI 1 ya. Tadi ini 12 TB2. Kenapa tadi surat izin sakit itu tidak resmi, kenapa? Kan kalau misalkan lamaran kerja mah kayak ada tanda tangan dari apa gitu ya, Bu. Terus dilampirin syarat-syarat gitu. Oke, berarti ada gambaran ya di situ. Ada benarnya, tapi bukan menyalahkan. Kalau surat izin sakit, itu kan sifatnya hanya sementara. Kalian dikasih waktu 3 hari, dan itu hanya tertulisnya
yang bersangkutan izin karena sakit apa gitu. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan betul, tadi nanti ada yang harus dilampirkan. Yang dilampirkannya itu apa? Nanti kita next, kita akan bahas selanjutnya. Tapi kalau misalnya surat pribadi, kalau sekarang mah kalian kan lewat WA ya, chatting. Tapi zaman dulu itu ada yang namanya kirim-kirim surat melalui pos. Ada yang nanya kabar, ada yang nanya keadaan. Nah, itu resmi atau tidak resmi surat pribadi? Tidak. Oke, betul. Oke, good. Berarti kalian sudah tahu perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Sudah jelas kalau surat lamaran kerja itu nanti akan diserahkan kemana? Ke kantor, perusahaan, atau instansi. Siapa tahu nanti ada yang bekerja di SMK Sindang. Berarti kalian harus mengirim surat lamaran itu ke instansinya, berarti SMK Sindang, gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Kita masih materi ya di sini ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu yang akan menjelaskan, kalian simak baik-baik karena nanti kaitannya di tugas di classroom. Classroomnya nggak berubah. Ibu masih melanjutkan kode yang kemarin ya, karena Ibu masih sama mengajarnya ke kalian. Untuk nama-nama yang kemarin sering mengirim tugas, Ibu hafal. Nah, ini peta konsep. Peta konsep itu adalah salah satu langkah di awal atau kerangka kalian yang harus kalian tahu kalian harus apa selama materi surat lamaran. Ada 5. Pertama adalah ini, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua adalah memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah menyajikan simpulan sistematika unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang kelima adalah melaporkan kegiatan membaca buku. Kalau kegiatan membaca buku, kalian mendengar membaca buku itu kegiatan apa ya? Kalau di awal itu literasi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah mengidentifikasi. Apa sih identifikasi itu? Ada yang tahu? Mengamati. Yang lain? Menganalisis, Bu. Menganalisis. Oke. Menganalisis itu setelahnya. Nanti dibahas lagi. Yang lain? Mengidentifikasi. Memahami. Oke. Banyak istilah ya. Mungkin kalian kalau mengenal identifikasi itu misalnya ada sebuah kecelakaan. Mengidentifikasi ini korbannya ini karena apa? Identitasnya siapa, namanya, dan lain sebagainya. Sama, di dalam surat lamaran juga kalian harus mengidentifikasi isi. Isinya itu melalui menentukan isi dan sistematika, menemukan hal-hal kritik dalam surat lamaran. Nah, nanti di bab awal, yaitu mengidentifikasi isi ini, kalian harus banyak-banyak belajar mengetahui isi surat lamaran. Selanjutnya, kalau misalnya surat lamaran itu baiknya ditulis tangan atau diketik? Coba. Apa kedua-duanya baik? Tulis tangan. Tulis tangan, Bu. Oke, ada yang tulis tangan, ada yang diketik. Betul. Kedua-duanya boleh. Jadi, kalau ada yang instansinya minta tulis tangan, berarti kalian harus tulis tangan. Tapi kalau misalnya diketik saja, berarti diketik. Nah, diketik juga kan kalau ditulis tangan mungkin nggak ada tuh ukuran hurufnya berapa, spasinya harus berapa. Tapi kalau diketik ada ketentuannya. Ya, paham ya di situ ya? Oke. Iya, Bu. Selanjutnya, ada yang mau membacakan? Bab pertama. Siapa yang mau membacakan? Fitri. Mengidentifikasikan isi dan sistem. Ya, boleh Fitri, mana Fitri? Silakan. Yang baru bergabung, nggak apa-apa, nanti kalian bisa lanjut ke YouTube ya, tapi nanti Ibu slide lagi dari awal. Oke. Boleh siapa? Fitri, mana Fitri? Ya, Bu. Ya, sok boleh dibaca. Identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, dan 2.
menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, tadi ya yang ibu katakan, kalian itu harus menentukan isi. Kalian sudah tahu arti surat lamaran itu surat resmi. Nah, isinya bagaimana, Bu? Oke, sekarang kita lihat isi surat lamaran. Ya. Oke. Terlihat nggak di situ? Ibu sudah munculin e-booknya. Kelihatan bahasa Indonesia itu, Bu. Iya, kelihatan ya. Ini nanti buku yang memang menjadi acuan, tapi sebelum Ibu menjelaskan buku download dan lain sebagainya, nggak apa-apa kalian menyimak saja dulu apa yang Ibu sampaikan di Zoom ini, karena memang nanti tolak ukurnya tetap kalian akan ditugaskan lewat Classroom. Sekali lagi, kalau dengan Ibu, Classroom masih sama kodenya. Karena waktu kelas 11, selama kelas 11 1 tahun kita nggak pernah ketemu. Ibu hanya men-share tugas lewat Classroom, dan itu kodenya masih sama dipakai di kelas 12. Ya, karena memang di kelas 12 ini, alhamdulillah Ibu hampir semuanya mengajarkan kalian lagi. Oke, yang tadi sudah mengetahui surat lamaran itu, ada yang harus disiapkan persyaratannya. Apa sih yang harus dipersiapkan tuh persyaratannya? Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa yang harus kalian ketahui. Oke, bentar. Bentar ya. Nah, kita lihat di yang pertama, contoh surat yang pertama. Kelihatan terlihat tidak di situ? Kelihatan, Bu. Oke. Di situ titik mangsanya apa? Terteranya? Ada burung, Bu. Digedein tuh bisa. Burungnya kenapa burungnya? Dekat lagi kayak lagi wingi kecoret-coret. Oh gitu. Komen baik. Pakai ini Ibu sekali lagi mengingatkan kalau dengan Ibu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya, Hartatun ya. Oh iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalian masih sama-sama belajar, tapi kalian udah kelas 12, nanti kan kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memang jauh lebih baik, atau bukan jauh lebih baik, maksudnya orang-orang yang memang paham akan bertutur kata, makanya kita latih sama-sama. Kayak tadi Ibu gambarnya burung, apa tuh burung? Kalau bisa dilainkan katanya. Tidak jelas, Bu, tidak jelas. Tidak jelas, atau Bu belum jelas dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Ini kan menjak COVID, Bu. Ngomongnya tuh keder, Bu. Oh gitu, ngomongnya keder, yang penting sehat. Oke, nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Nomor 1 sehat dulu. Sehat baik, Bu. Atun malammu baik, Iya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut melihat contoh surat lamaran. Titik mangsanya di situ Jakarta tanggal berapa? 4 November 2008. Oke, dikatakan titik mangsa. Ditujukan kepada siapa surat itu? Pada Yang pimpinan Pimpinan personalita PT Jaya Sentosa. PT Jaya Sentosa di Jakarta Utara. Stop. Oh, tadi dikatakan surat lamaran itu surat resmi yang nantinya akan diajukan ke instansi, kantor, atau ke perusahaan. Kalau di sini berarti perusahaan, kantor, atau apa? Kalau PT itu apa? Perusahaan. Oke. perusahaan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ada yang namanya Firdaus mungkin, 12, kelas 12. Oke, kita sama-sama menyimak ya. Nama Firdaus, tempat tanggal lahir, kelamin, agama, pendidikan jurusan, alamat, dan pusat nomor telepon. Atau boleh deh nggak ada kata pusat, kita menggunakan nomor HP aja. Karena kita punyanya nomor HP, boleh. Di sini tertera namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana dan tanggal berapa, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, pendidikan jurusan. Kalau misalnya kalian dari kelas 12 langsung bekerja, berarti di sininya apa? Pendidikan atau jurusan. Contoh, kalau TKR berarti jurusan TKR SMK Negeri 1 Sindang. Harus jelas TKR-nya dari sekolah mana ya. Itu maksudnya. Selanjutnya,
Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan Bapak Ibu dengan jabatan sebagai staf keuangan. Paragraf ini menunjukkan apa? Paragraf yang Isi suratnya, Bu. Isi surat. isi suratnya. Nah, disinilah penjelasan mengenai isi surat lamaran. Kalau surat lamaran sudah jelas bentuknya, ada yang selembar, ada yang pakai folio bolak-balik, itu bentuknya surat lamaran. Suratnya resmi, ada yang ditaruh di amplop, ada yang ditaruh di amplop. Amplopnya berbagai macam, tapi biasanya amplopnya yang warna apa? Coklat. Oke, coklat. Ya. Biasanya amplopnya itu warna coklat, apalagi kantornya jauh. Berarti kan ditunjukkannya ada alamatnya. Nah, di situ sudah jelas. Ini adalah isi. Sebagai bahan pertimbangan, kita lanjut. Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan. Berarti apa tuh yang poin 1 sampai 5? Ada yang jawab tuh yang di awal? Bu. Syarat, Bu. Persyaratan atau syaratnya. Harus ada fotokopi ijazah, berserta transkrip itu yang lulusannya 1 ya. Tapi kalau kalian ya fotokopi ijazah aja. Ijazah kan di belakangnya sudah ada nilai ya. Kalau kuliah itu beda lembarnya. Ada pas foto ukuran 3x4, ada fotokopi pencari kerja. Ini yang diminta sama perusahaannya. Tapi kalau perusahaan yang nggak minta ya nggak usah. Surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelakuan baik. Ada juga yang minta surat keterangan catatan kelakuan baiknya harus dari kepolisian. Nah, itu memang kalian harus datang ke kantor polisi minta surat kelakuan baik. Kenapa? Karena memang harus bebas narkoba dan lain sebagainya. Itu tergantung permintaan dari instansi atau perusahaan yang nanti kalian akan menjadi tempat kalian melamar pekerjaan. Itu jadi syarat. Kalimat selanjutnya, demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Itu paragraf apa di akhir? Penutup. Oke. Dari sini ada gambaran nggak penulisan surat lamaran yang baik dan benar itu bagaimana? Ada, Bu. Ada. Yang pertama itu harus ada apa? Jakarta 4 November itu namanya apa? Alamat. Titi Mangsa. Oke. Ya, Titi Mangsa. Yang kedua, yang terhormat. PT bla 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 itu namanya apa? Yang ditujunya, Bu. Yang dituju, instansi yang dituju. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini itu namanya apa? Penulis, Bu. Penulis surat tersebut. Oke, penulis surat tersebut. Terus tadi ada, maaf, close sama Ibu. Nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, dan pusat nomor telepon itu apa? Identitas. Good. Identitas penulis suratnya. Dengan ini menyampaikan permohonan tadi apa? Isi Surat. Poin 1 sampai 5 yang harus dilengkapi itu apa? Persyaratan, Bu. Persyaratan. Paragraf terakhir adalah Penutup. hormat saya Firdaus. Ini apa? Firdaus. Orangnya. Orang yang buat surat tersebut, Bu. Oke. Orang yang buat surat Oke. tersebut. Ini adalah penanda jelas atau tanda tangan yang nantinya sebagai akurat kalian dalam melamar pekerjaan. Harus Bu, ya. Oke, ya betul. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang lain, Ibu minta siapkan catatan yang ada di samping kalian. Silakan. Karena Ibu mau nanti pertemuan berikutnya. Sebentar, Bu. Ambil bolpen dulu. Boleh. Sok disiapkan 5 menit dari sekarang. Sok sambil Ibu mendata kalian juga. Jangan lupa detailnya Bentar, Bu. ya, abis ini. Iya, silakan. Boleh. Bu, belum sarapan sih, Bu. Hah? Sama Ibu juga belum? Gimana dong?
Ibu juga belum. Ulah kasih ganteng-ganteng acan, Bu. Bu, duru-duru. Skip Sama. mana fisik. Kalau belum tidur terus kalian habis ngapain ya dari semalamnya? Ngegame, Bu, ngegame, Bu. Oh, nge-game. Oke, sudah? Sudah disiapkan? Udah. Oke. Ibu minta kalian nanti cari di aplikasi KBBI. Carilah, tulis dulu di situ. Carilah istilah kata. Carilah arti istilah kata berikut ini titik 2. Bu, punten, Bu, diulangin, Bu. Carilah Arti istilah kata, arti istilah kata berikut ini. Carilah arti Bu, besok Bu tulisannya Bu. nggak apa-apa kalau masih bisa kebaca itu tetap bagus. ulang Kalau dan tanya. carilah, oke ibu ketik aja ya di sini ya nanti sebentar. Anak siapa? Ibu ketik, kalian tulis ya. Iya, Bu. Ulang Bu. Ibu ketik di sini, kalian tulis. Carilah arti istilah kata berikut ini. Ini nanti dibahasnya di pertemuan minggu depan. Kalian sebagai Bu. tugas. Sudah? Sudah. Bu, lagi jaga warung, Bu. Gantian dulu, yang jaga warungnya gantian dulu. Wih, by duit kini. Belajar. Yang pertama, mengolah. Apa Bu? Mengolah. Pengolah. Mengolah. Menawar. Ya Bu. Apa? Sudah? Dah. Nomor 3 konkret. Nomor 4 abstrak. Konkret. Ya, konkret, abstrak. Yang terakhir adalah sistematika. Cari semua arti kata di sini. Cari semua arti kata yang 5 yang sudah Ibu berikan ke kalian. Kamus Besar KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Aplikasinya itu nanti offline juga bisa. Jadi tanpa kuota kalian bisa menggunakan. APK-nya apa tuh Bu namanya, Bu? Aplikasinya KBBI. Kelihatan nggak? Ini yang ini nih. Yang mana, Bu? Nih, yang Ibu di HP Ibu. Oh ini. Warnanya Ya, Bu, udah tak Ya. screenshot. ya warnanya Udah. biru, ada lambang Kementerian Pendidikannya. KBBI. Ya, KBBI. Kalian cari. Nanti kalian tinggal jawab aja di sebelahnya. Mengolah sama dengan apa? Artinya ya Bu ya. Ya, sama dengan apa? Konkret sama dengan apa? Abstrak sama dengan apa? Dan sistematika itu apa? Nanti kita bahas di minggu depan. Kuotanya besar enggak, Bu? Kalau kita download, KBBI bisa dipakai offline. Jadi tanpa kalian misalnya lagi gak ada kuota, masih bisa dipakai. Ya? Kuota 15.000, miskin amat sih lu. Kuotanya, Bu. Larang, Bu.
Kalau buat beli-beli yang lain tuh nggak ada kata mahal. Gratisan. Ini buat belajar. Kalian masih ada toleransi selama setahun dengan ibu di kelas 11, masa nggak ada perubahan di kelas 12? Ibu mau minta kalian ada Cekin perubahan. kan 100.000 kuat, kuota 15.000 gak kuat. Iya. Ini ada yang baru gabung ya? Banyak yang baru gabung ya? Iya, Bu. Ya. Tadinya tuh Bu, anak kelas 12 TB1 tuh nggak tahu kode yang barunya, Bu. Oh gitu. Oke. Ya. Sebelumnya ibu minta perhatiannya karena waktu dan juga beberapa menit lagi, dan ini baru banyak yang gabung. Tanpa Iya, Bu. ada suara, ibu akan tampilkan PowerPoint kembali, ya, mengevaluasi kembali. Ini baik-baik. Tadi materi di awal itu adalah slide pertama adalah judul materi mengenai apa? Halo. Surat lamaran. Halo. Surat lamaran. Oke. Ya. Lamaran. Kalian boleh bersuara tapi mengenai materi ya. Di luar materi jangan ada yang bersuara lain. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tadi yang sudah dibacakan oleh siapa ya? Agus ya? Agus, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu tadi di awal sebelum tahu isinya, yang Ibu kasih contoh tadi, yang ada persyaratan dan lain sebagainya, kalian harus tahu dulu surat lamaran itu apa. Ya ini, menurut KBBI, surat lamaran itu adalah surat resmi yang nantinya dibuat dan dikirimkan oleh yang ingin bekerja di kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Ini arti surat lamaran. Selanjutnya adalah ada peta konsep. Peta konsep yang nanti akan kalian pelajari itu di bab pertama, yaitu adalah mengidentifikasi. Nanti di pertemuan berikutnya adalah memformulasikan, menyajikan, dan usul itu di pertemuan berikutnya. Mengidentifikasi itu apa? Ya ini yang tadi dibacakan oleh Fitri kalau tidak salah ya. Nah ini Ya, Bu. yang nantinya kalian menjadi acuan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, Ibu punya kuis, atau kuis ini bisa dibilang tugas, tapi tugas baru awal. Kalau tugas yang sebenarnya nanti di classroom. Bisa jadi kalian mau melamar pekerjaan kemana. Ini melamar pekerjaan ya, konteksnya ya. Jadi surat lamaran pekerjaannya kemana dan lain sebagainya nanti di classroom. Kalau ini adalah kuis, jadi kalian harus tahu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Contohnya gini, kalau kalian tahu kata prioritas, prioritas itu apa? Utama. Nah, mungkin bahasa sederhananya diutamakan, mengutamakan, utama, nomor satu. Tapi ternyata dalam bahasa Indonesia itu ada kata prioritas yang artinya utama, diutamakan, mengutamakan, nomor satu. Nah itu maksud Ibu. Apa sih abstrak itu, sistematika itu apa? Karena kalian itu paham, tapi lagi-lagi nanya, Bu, konkret itu apa? Padahal kalian tuh semua tahu, tapi kalian susah untuk mengungkapkan, makanya lewat tulisan. Dan yang nanti Ibu sampaikan di materi ini, Ibu pasti tanyakan kembali. Apa surat lamaran? Kalau ada yang bilang surat tidak resmi, berarti nggak nyimak dari awal. Ibu udah jelasin semuanya. Oke, selama pembelajaran, suara Ibu selalu terdengar? Iya, Bu. Iya, Bu. Selama pembelajaran, apakah ada pesan buat Ibu? Barangkali Ibu contohnya kurang besar, tadi ada yang bilang tidak jelas dan lain sebagainya. PowerPoint yang Ibu buat apakah sudah terlihat jelas? Jelas. Sudah. Contoh surat tadi sudah terlihat jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi surat lamaran? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kan ada yang beda guru pas kelas 11. Itu tuh nanti kode classroom-nya gimana? Oke, kalau yang kode classroom-nya beda guru, nanti wali kelasnya akan memberikan kode baru. Tapi kalau dengan Ibu masih sama, makanya jangan dihapus kalau bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur dihapus, kalian sudah terlanjur uninstall, bahkan aplikasinya sudah dihapus karena memang sudah lama kalian liburan,
Kalian bisa download lagi, nanti kode classroom-nya nanti share ke wali kelas kalian. Tugas classroom mulai minggu Alhamdulillah depan. Bu, kita mau masih lengkap Bu classroom-nya. Bagus, yang masih lengkap bagus. Berarti selama ini mengikuti pembelajaran. Untuk yang sekali lagi, untuk yang beda gurunya, kalian boleh menghubungi dulu wali kelasnya. Bu, saya mau minta kode classroom atas nama mata pelajaran, atas nama ini gurunya, misalnya mata pelajaran apa. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia, kalau yang masih ada itu masih sama. Nanti Ibu akan say hi. Mungkin ini jam 8:30, nanti Ibu akan say hi jam 9 di classroom. Jadi kalau yang nantinya masih aktif, tinggal sebutkan nama dan kelas. Oke? Karena memang sekali lagi, di classroom itu silahkan namanya dirubah. Ada yang namanya si ganteng lah, ada yang namanya macam-macam. Iya, Bu. Ibu tuh siapa? Yang ganteng tuh siapa kan? Ada yang Arif namanya Bu. sweet apa gitu kan? Ada yang Bagus ya. pokoknya ganti pakai nama kalian. Jangan nama-nama beken. Kalau nama beken mah biarin nanti aja kalian kalau kumpulan berteman. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait materi? Silahkan yang ingin ditanyakan. Bu, Sigit mau nanya sih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini yang nggak pakai seragam kenapa nih? Baru bangun ya, buka langsung buka Zoom ya? Yang nggak pakai seragam kenapa nanti pakai seragam ya? Nggak apa-apa kalau misalnya kalian agak telat juga, yang penting pakai seragam gitu biar ibunya tahu, karena memang sekarang harus menggunakan seragam saat Zoom berlangsung. Sekali lagi tulis nama dan kelas nanti tunjukkan di akhir. Di akhir ditunjukkan namanya siapa, kelas apa. Karena ibu muka-mukanya ingat tapi kelasnya ibu lupa. Karena ibu nanti mendata juga. Mau ibu? Nama Atun sih enggak Bu? Hah? Ada tuh di sininya udah jelas Hartatun. Tapi tadi ada yang namanya titik-titik siapa gitu. Ini Hartatun 57. 57-nya nih apa, berat badan? Bu, kalau bisa kurus tuh Bu. Oh gitu. Alhamdulillah kurus. Ya, sok silakan dipersiapkan tulis nama dan kelas kalian. Oke, sudah? Oke, silakan tunjukkan kalau yang sudah. Nanti Ibu akan slash bergantian. Jangan terlalu kecil. Zoom ke kameranya. Itu kecil banget, ibunya juga nggak terlihat. Sok boleh, silakan. Ini yang carilah arti kata sudah ditulis semua? Udah, Bu. Oke, good. Sok tulis nama dan kelas. Oke, Ida Royani 12 TKJ 3. Sigit nggak terlihat nang kelasnya nang. Belum, deketin lagi. Kalau nggak sok ngomong Sigit 12 apa? Mana Sigit belum terlihat tadi. Itu siapa tuh? Supitri 12 TB2. Oke, terima kasih. Indri Nuraini 12 TOI 2. Oke. Sigit mana Sigit? Sebelum Ibu back ke yang lainnya. Sebelum Ibu back. Bentar, Bu. Rido mana Rido? Bentar, Bu. Dan Bu, jangan ambil buku. Masya Allah, dari tadi baru ngambil buku. Andy, ya. Hasanudin 12 TOI 2, oke. Selanjutnya. Santri 12 TKJ 3, terima kasih. Bu, buku apa, Bu? Bukunya nggak ada, habis kebanjiran. Bu, Hartatun Bu. Enggak, lagi di Hartatun rumah temen, Bu. 12 TB 1 Bu. 12 TB 1, Saya nggak di oke. rumah, Bu.
Kalau kalian yang lupa kelas, berarti nggak wajar. Sigit 12, 2 apa? Jurusan apa, Git? Sigit jurusan apa? Iya, Sigit jurusan apa, Sigit? Kamu jurusan TOI. Oh, TOI. Oke. Ya, Hartatun udah. Selanjutnya. Sri Koryati 12 TOI 1. Oke, Tia Tania 12 TKJ 4. Lola 12 TB 2 ya. Nurfani 12 TB 1. Terima kasih yang sudah. Siti Afrilianawati 12 TOI 2. Kalau Ibu salah menyebutkan nama, mohon maaf ya. Nisrina 12 TKJ 4. Ahmad Ilham Gustian ya, 12 TOI 1. Syifaul, oke. 12 TB 2. 11 apa 12 tuh? 12 ya. Abdul ya, oke. Adam jadi 12 TOI ya. Oke. Ika Solika 12 TB, Muhammad Rizky 12 TKR berapa itu? Rizky, Siti Nurfadila 12 TOI 1, 12 TKR 3 tuh siapa? Wahyu. Oke. Nur Indah 12 TOI 1. Denny 12 TKJ 3, Kiki 12 TKR 3. Sifu 12 apa Sifu? TOI, Bu. Oh, TOI. Oke. Firda 12 TKJ 2, Deviana 12 TKJ 4, Triswandi TKR 4, Dede TKR 3, Teddy 12 TKR 2. Teddy yang lainnya mana ini Teddy? Cuma kamu doang? Mati Bu, ketelak karet Bu Katma. Bener-bener nanti Ibu cek di grup. Oke, Dede TKR 3. Tadi siapa tadi? Sally itu berapa itu? Dea 12 TB. Bo. Jamila 12 TKJ 3. Dede udah, Dede itu tadi dari tadi. Mati, Cok. Oke, yang lainnya mohon maaf kalau belum bisa disebutkan karena alhamdulillah banyak. Terima kasih. Udah 96 ya kalau Ibu sebutkan satu-satu, tapi Ibu sudah melihat semuanya. Jadi silakan diturunkan kembali kertasnya. Ya, silakan diturunkan kembali kertasnya. Ibu minta materi pembelajaran hari ini kalian ingat, kalian resapi, boleh kalian searching di Google selama di rumah, karena memang buku pendamping kalian untuk belajar itu belum ada, bukan belum ada ya, tapi kalian juga belum ke sekolah karena masih PKKM. Silakan kalian banyak-banyak berlatih melalui Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Silakan kalian juga berlatih melalui Google. Silakan kalian juga berlatih mencari materi juga melalui internet apapun bentuknya. Dan kalian juga bisa mendownload e-book seperti yang tadi Ibu share ke kalian. E-book Bahasa Indonesia. Tinggal kalian cari aja. Bahasa Indonesia kelas 12. Yang tadi Ibu contoh apa namanya? Contoh lamaran. Ya, di internet di-download itu gratis. Jadi nanti kalau misalnya kalian sambil belajar, bisa itu menjadi buku pendamping kalian selama di rumah. Terlepas nanti ada buku yang harus kalian miliki, yang harus kalian punya dari sekolah. Oke. Nanti aja Bu belinya Bu. Takutnya nanti kayak tahun kemarin lambrok. Oh gitu, karena nggak dipakai-pakai ya? Oke, nggak apa-apa. Iya Bu, sayang kan? Nggak boleh. Makanya tadi Ibu suruh download yang memang ada di e-book apa yang nanti kalian menjadi tolak ukur belajar kalian. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak? Bu, ini Bu. Ilham, Bu mau nanya Bu Ilham. Apa Ilham mau nanya apa? I love you, Bu. Kalian enggak, bentar. Apa Ilham mau nanya apa? Partisipannya soalnya. Ya sama Ibu lah Bu, masa sama itu teman-teman. Oke. Karena 15 menit mau berakhir,
Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu ingatkan lagi tetap jalankan protokol kesehatannya, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Dari Ibu, salam sehat selalu. Habis ini masih ada habis ini masih ada mapel kedua, tapi Ibu harap sambil menunggu mapel kedua silakan kerjakan 5 istilah, arti dari istilah yang tadi kalian catat. Download dulu aplikasinya KBBI, terus cari arti dari kata mengolah. Kalau mengolah itu susah dicari, kalian lakukan kata olah. Cari olah, nanti di situ ada pilihannya, mengolah dan lain sebagainya. Minum teh. Ibu kasih contoh satu ya. Ibu kasih contoh satu melalui HP, nanti kalian ikuti. Di sini Ibu mencari kata olah. Terlihat tidak? Nah, kata olah diklik, nanti di bawah itu ada pilihan kata berbagai macam. Ada berolah, nah kita pilih mengolah. Nah ini arti mengolah dalam kamus. Tuh. Mengolah adalah mengerjakan atau mengusahakan. Nah itu nanti yang kalian tulis di sebelah kata mengolah. Itu ya caranya ya. Menalar, nanti cari kata nalarnya dulu dan Bu, nama aplikasinya apa, Bu? KBBI. KBBI. Ya, nama aplikasinya KBBI. Nih. Tuh. Ada logo. Oh iya, Bu. Ada logo Kementerian Pendidikannya warnanya biru. Versi 5. Ya, ada tulisannya versi 5 di bawah. Ya Kak Abi aja akunnya di atas soalnya. Ada yang sudah download? Nanti ditulis aja. Sekarang tulis aja di bawah tugasnya download aplikasi KBBI. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah. Kalian banyak belajar nanti dari KBBI itu. Sudah? Oke. Nanti kita pertemuan selanjutnya masuk ke formulasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi yang nanti kita bahas sistematika tadi udah adanya titik mangsa, adanya yang dituju, adanya identitas, adanya isi, adanya penutup, bahkan ada tanda tangan resmi dari si penulis, itu namanya sistematika. Nanti unsur kita bahas di pertemuan minggu depan. Sambil kita mengevaluasi tugas yang hari ini. Ya? Ya, Bu. Oke. Ada yang baru gabung? Coba yang baru gabung. Kalau yang Ibu lihat di sini udah dari tadi. Ada yang baru gabung? Soalnya bertambah tuh. Tadinya 95 jadi 99. Kalau yang baru gabung nggak apa-apa ya. Nanti yang baru gabung bisa lihat di YouTube. Di YouTube kalian komen. Nah, jangan lupa Bitly-nya sudah diisi. Bitly sudah diisi, presensi. Yang sudah ngisi terima kasih. Sudah Ibu lihat. Nanti aja Bu setelah pembelajarannya selesai Bu. Oh iya, boleh. Asal jangan sampai lupa ya, karena itu nanti menjadi data kehadiran kalian selama Zoom berlangsung. Ya Bu, ya terima kasih Bu sudah mengingatkan. Sama-sama. Yang baru gabung sekali lagi nanti silahkan lanjut pembelajarannya lewat YouTube. Dari Taufik baru gabung. Banyak yang baru gabung. Banyak sekali yang baru gabung. Ini juga. Bahkan mungkin ada yang ini nih, ada yang sudah keluar juga. Oke. Kalau Ibu tanya tanpa Ibu memberikan slide-nya, menurut KBBI tadi surat lamaran itu apa? Kita sambil evaluasi. Surat apa? Termasuk kategori surat resmi atau tidak resmi surat lamaran itu? Surat resmi Bu. Surat resmi Bu. Kalau surat pribadi? Tidak resmi. Tidak resmi.
Oke, kalau surat dinas, ada yang dikatakan surat dinas. Kalian dapat undangan untuk rapat orang tua. Resmi, Bu. Resmi, karena memang kaitannya dengan instansi. Kalau misalnya biodata yang dulunya zaman SD-nya nulis-nulis di binder, itu resmi atau tidak resmi? Tidak. Tidak resmi. Ada yang punya buku, buku catatan harian. Itu resmi atau tidak resmi? Tidak resmi. Tidak resmi. Oke, kalian bisa membedakannya dari apa? Dari yang ditulis itu. Kalau misalnya catatan harian, udah itu keseharian kalian, berarti itu tidak resmi. Ya. Oke. Intinya, perbedaan surat resmi dan tidak resmi itu gampang dilihat. Ditujukan kepada siapa, untuk apa tujuannya, isinya bagaimana, itu yang bisa kita lihat. Oke. Dari pembelajaran ini, ada beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan. Jadi nanti kalian boleh yang mau bertanya tapi belum sempat ditanyakan, tulis saja di catatannya. Nanti bisa kalian lakukan di pertemuan berikutnya. Ya. Surat lamaran. Oke, itu aja dari Ibu. Surat lamaran. Ya, itu aja dari Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa dah pecah. Turu. Rapat dewek beca, rapat dewek. Aja ngomong bet di aja ngomong bet gaduh. Cang dan begur yang. Ci ada mau makan reuk dam. Makan reuk beli sih kok. Anak cemburu. Iya, Adam. Rumah tepok dam. Iya, rumah tepok sih dam.